Oke, kita mulaikan kegiatan belajar kita di hari ini, hari apa ini? Jumat ya, tanggal 21 Januari tahun 2021. Ini ada berapa teman kamu masuk keluar, apakah jaringan atau seperti apa kurang tahu. Jadi minta kesiapan dari eh, siapa ini? Dari Astin Sengkei untuk membuka pertemuan kita dengan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan doa. Doa mulai. Tuhan, terima kasih. Engkau telah Engkau tuntun pelajaran kami dari awal. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, walaupun terima kasih sudah buka dengan doa, tapi setidaknya di sini yang inginkan adalah keberanian untuk menyampaikan. Oke, nanti sebentar baru ada DP introduksi lain. Ini langsung saja ke materi ya. Ini melihat kehadiran minim. Ya, kalau memang nanti minggu depan lagi responnya kurang ya tidak masalah. Ya, nanti kita akan ketemu di saat penerimaan raport semester genap. Tuntaskah tidak? Ya, gitu. Jadi selalu mengingatkan, ya sampaikan ke teman-teman yang belum tuntas atau di antara kamu yang belum tuntas, tolong segera dituntaskan supaya tidak ada masalah dengan NER. Ya. Oke. Sorry Mir, ada orang telepon tadi. Oke. Ya. Oke, NER akan share screen dulu. NER share dulu karena NER akan bagi untuk materi akan kita bahas. Ya, seperti yang sudah NER sampaikan minggu lalu ya. Ini NER share screen bisa dilihat ini? Bisa ya? Oke, yakin bisa ya? Oke, jadi di sini perhatikan ya, NER akan masuk aja ke aplikasi. Jadi trompet aplikasi masih seperti yang NER sampaikan lalu, yaitu Torang akan belajar mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ya. Pada semester ganjil yang lalu kita sudah sempat membahas ini, mengenal toolsnya, kemudian Torang baru sampai bagaimana membuat tabel dan bagaimana membuat grafik. Jadi Torang belum mempelajari lebih dalam apa dan bagaimana ini aplikasi pengolah angka. Oke, hari ini kita akan belajar, benar bagikan yang agak sempit aja ya, tidak terlalu panjang supaya nanti ketika diberikan tugas ya, ketika memberikan tugas kamu tidak akan bingung mengerjakan bagaimana. Dan perlu saya sampaikan di sini untuk tugas ya, tugas yang akan kamu buat itu nanti akan disampaikan di akhir pertemuan ini. Ya. Baik, kita akan mulai ya. Perhatikan di sini ya. Perbesar aja ya. Ini sudah besar kayaknya. Nah, tolong lihat di sini ya. Ini yang kalau benar gerak-gerakkan ini ya. Ini namanya adalah pointer ya. Namanya adalah pointer. Kalau kursor ini ya, yang gerakkan ini adalah kursor. Jadi mau arah kemana, sebenarnya dia bisa terbang sana, terbang sini ya. Bisa mengikuti di situ ya. Nah, tetapi kalau kita di Excel kebanyakan menggunakan anak panah ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Gitu ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Gitu. Dan di Excel, orang bisa melakukan operasi matematika misalnya seperti melakukan penjumlahan, melakukan operasi matematika pengurangan, perkalian, bahagi, persen, dan masih banyak beberapa rumus yang bisa digunakan di aplikasi Excel. Bahkan sampai di dunia keuangan pun, ya, apalagi kalau kamu cari tahu di soal akuntansi seperti itu ya, itu menggunakan aplikasi Excel. Dan kamu jangan berpikir bahwa aplikasi ini hanya digunakan oleh mereka yang di jurusan administrasi perkantoran atau akuntansi, tidak ya. Ini Excel ini digunakan di segala lini ya, di perusahaan mana.
Misalkan kalau di bengkel-bengkel ya, itu mereka kasih contoh misalkan, orang mau ketahui, mau cari tahu stok barang yang ada di bengkel, ya. Misalnya ngoni di toko ya, jual spare part, ya. Semua barang-barang, jenis-jenis barang itu akan diinput ke situ. Misalnya cakram rem, misalnya kanvas rem, misalnya ada stoknya ada sekian, ya gitu, masukkan ke Excel. Jadi kalau ada pengambilan stok, misalnya pengurangan, misalnya ada ambil satu, nah, kamu isi di Excel untuk mengurangi satu. Jadi akan ketahuan di situ berapa sisanya, gitu ya. Jadi orang akan belajar yang sederhana dulu, ya. Nanti sebentar pertemuan-pertemuan selanjutnya baru orang akan bahas yang lain. Tetapi khusus hari ini, Mnet akan bahas dulu bagaimana orang melakukan operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ya. Sekarang mari kita perhatikan di sini. Ya. Ini yang gerak-gerakan ini adalah disebut dengan pointer. Ya. Nah di sini tunjukkan ya. Di sini torong P posisi ada di D, kemudian angka 6. Ini kelihatannya D6. Nah ini apa sesungguhnya ini? Ini A, B, C, D ini, A, B, C, D, dan seterusnya itu adalah nama kolom. Jadi kolom A, kolom B, atau kolom M, atau kolom Q, atau kolom apa kayak pertama. Jadi di kolom itu. Kemudian yang angka 5 ini, itu orang berada di baris keberapa di kolom itu. Misalnya orang ada di kolom E misalnya. Berada di baris ke-6. Kalau klik ke bawah seperti ini, kolom E di baris ke-15. Atau klik di sini misalnya. Nah ini berarti berada di kolom B baris ke-3. Nah itu terbukti di tampilan yang di ini, name bar ini. Ya. Nama bar. Ya. Nama sel, kalau orang lebih kenal dengan nama yang gampang-gampang, sel aja. Karena ini kan di Excel ini terdiri dari beberapa sel ya. Bisa orang perhatikan di situ terdiri dari beberapa sel, ya, banyak sel ya. Oke, jadi itu yang harus kamu perhatikan. Karena apa? Untuk melakukan pengoperasian matematika, orang nanti tidak akan mengetik misalnya kalau mengetik misalnya 10.000 misalnya ya, 10.000 atau 1.000 ya. Nanti orang kalau mau menjumlahnya enggak akan mengetik lagi di sebelah sini misalnya 1.000 ya, tidak ya. Tidak akan mengetik angka seperti itu lagi. Jadi yang akan Toro masukkan di situ hanya seperti ini. Jadi alamat selnya aja yang akan Toro ketik di situ supaya dia bisa menunjukkan hasil. Oke. Supaya tidak bingung, tidak penasaran ya. Di sini Toro coba mulai di operasi penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan berarti tambah kan? Ya. Oke, di sini mulai angka 20, ketik angka 20 aja, kemudian di sini mulai angka misalnya ya 50 lah ya. Oke. Kemudian ada angka 10 lagi sini misalnya. Nah, Tora akan letakkan hasil ini 20 tambah 50 tambah 10 ya. Gitu. Nah, hasilnya Tora bebas mau letakkan apakah Tora mau sejajar atau Tora mau di atas, atau Tora mau di bawah atau di mana terserah. Oke, ini sekarang Mer pilih untuk hasil penjumlahan itu akan Mer letakkan di sel G5 ya. Ya kelihatan di situ. Jadi hasilnya ada di G5 nanti. Nah, sebagai kunci dari Excel ini, kalau kamu akan melakukan ada yang masuk itu, bentar ya. Oke. Yang gabung langsung menyesuaikan kalau sudah masuk ya. Lanjut. Oke. Jadi ingat baik-baik ya. Sekali lagi saya sampaikan, rahasia dari Microsoft Excel adalah ketika Tora akan melakukan operasi matematika di situ, Tora akan harus ya wajib diawali dengan tanda sama dengan seperti ini. Ya. Jadi wajib diawali dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini adalah kunci dari Excel. Toro mau bakali, mau jumlah, mau kurang, mau bagi, mau persen, mau apapun rumus yang akan Toro masukkan di dalam Excel,
itu harus orang gunakan atau diawali dengan tanda sama dengan. Ingat itu ya kuncinya. Kemudian orang lanjut akan menjumlahkan angka 20, angka 50 dan angka 10. Memang sepintas kenapa pakai angka genap supaya kalau mau analisa ini kan gampang. Ya 20 tambah 50 berarti 70 kan, 70 tambah 10 berarti 80. Jadi hasilnya pasti 80. Nah, ketika torong habis ketik sama dengan ya, torong boleh ketik misalnya ini angka 20 itu ada di sel B5. Jadi boleh ketik misalnya B5 akan kelihatan bloknya ada di B5. Tapi kalau torong salah ketik misalnya, torong ketik misalnya B7 misalnya. Nah salah, yang akan dijumlahkan adalah sel yang tidak ada angkanya. Nah, makanya kalau torong jumlah, torong perhatikan mana yang akan torong jumlahkan di sini. Ya, oke jelas ya. Jadi ke B5. Nah tepat kan? Atau ya, bisa juga torang jumlah dengan cara sama dengan, kemudian langsung bawa aja pointer ke angka yang akan dijumlah, kemudian diklik. Nah, sama kan hasilnya. Kemudian orang klik tambah, ketik tambah, ya. Karena orang akan jumlahkan dengan angka di sebelahnya. Klik. Ya. Jadi B5 plus C5. Masih ada lagi satu ya. Orang tambah lagi satu. Plus D berapa ini? D5 ya. Nah, jadi sudah 3 bagian sel yang akan turun jumlahkan untuk mendapatkan satu hasil dari penjumlahannya itu berapa. Kalau sudah, maka turun tekan enter. Nah, hasilnya adalah sama, 80. Nah, seperti yang dia bilang tadi, kalau hasil ini turun juga bisa sampaikan di tempat ini misalnya, mau taruh hasil di sini misalnya. Ya, berada di E11 misalnya. Jadi tolong ketik aja sama dengan ini, kemudian plus, tambah, plus, tambah, ya itu. Jadi sudah 3 sel, jadi B5, C5 ya. Tolong enter. Hasilnya pasti tidak akan beda dengan yang di atas. Ya, hasilnya adalah 80. Nah, satu kelebihan jika orang roba nilai yang akan dijumlahkan, ya, namanya terang tadi seperti rumus, dia akan otomatis berubah nilai DP angka di belakang kalau orang misalnya ini 20 orang ganti misalnya 40 misalnya. Ketika orang enter, hasilnya akan berubah, sama-sama berubah. Kenapa berubah sama-sama? Karena ini dua, antara yang ini dan yang di bawah ini itu menggunakan rumus yang sama, ya. Jadi Excel itu ketika Torong akan meletakkan DP hasil itu terserah. Torong mau taruh di atas atau mau taruh di mana itu terserah Torang. Ada juga materi tambahan ketika Torong akan menambah sheet ya, menambah ruang bagian juga ya. Mau jadi berapa gitu ya. Ini Torong berada di sheet pertama, jadi di bagian pertama. Oke, ini untuk penjumlahan. Nah, cara untuk menjumlah lagi ya, hapus dulu nih. Itu cara menjumlah itu ada juga cara lain ya, yaitu dengan menggunakan rumus fungsi. Ya, salah satunya akan gunakan. Karena rumus fungsi ini juga berlaku pada pengurangan dan perkalian, tetapi ditambahkan dengan tanda slash. Cuma di sini Nera hanya akan mempraktekkan yang untuk penjumlahan. Nah, orang input dulu angka, karena mau menjumlahkan kan harus ada yang akan dijumlah, gitu kan. Jadi DP cerita, untuk menyelesaikan masalah berarti kamu sudah ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah berarti mau selesaikan apa. Nah ketika ada beberapa angka yang berbeda, Tur akan selesaikan itu atau Tur akan jumlahkan itu sehingga menjadi nilai tertentu. Nah, misalnya, ini misalnya 20 aja ya. Kemudian berapa lagi? 70 misalnya. Kemudian berapa lagi? 60, nah gitu ya. Nah, atau tambah lagi misalnya 10 misalnya. Ya. Orang akan letakkan di sini dengan menggunakan rumus ya. Ingat, rumus apapun harus diawali dengan tanda sama dengan. Jadi sama dengan, tolong ketik sum.
kemudian buka kurung, klik ini angka 20, kemudian turun drag ke sebelah kanan, diblok semua sampai ke angka 10 di kolom F5 ya. Kemudian orang tutup kurung. Setelah ditutup kurung maka taruh enter. Hasilnya adalah 160 ya. Jadi ini ya. Jadi benar menggunakan fungsi. Nah, kalau ini 10 ditambah misalnya ketik 200 ya sama. Hasilnya juga akan berubah ya. Hasilnya juga akan berubah. Nah, gitu ya. Oke, kira jelas dengan menggunakan rumus fungsi. Kemudian yang tadi orang menggunakan rumus ya biasa. Sama aja. Lebih baik memang kalau kamu belum kuasai pakai aja yang seperti biasa, gitu ya. Gunakan plus gitu di situ. Kalau penjumlahan. Oke, sekarang kita akan masuk di rumus pengurangan ya. Kita hapus dulu. Misalkan di sini ada angka 200 misalnya. Kemudian akan dikurangi dengan 10 ya. Kemudian akan dikurangi lagi dengan 20. Nah, gitu ya. Hasilnya berapa? Ya, oke, kita lihat. Jadi untuk pengurangan yang kedua ini perhatikan tetap diawali dengan tanda sama dengan ya. Jadi diawali dengan tanda sama dengan ini pantau sisa berapa ini yang aktif. Nah, berapa yang aktif ini? Oke, 4 orang ya. Oke. Jadi sama dengan ini 200 dikurangi, tanda kurang ya, kurang 10, kemudian dikurangi lagi berapa? 20. Nah, hasilnya adalah ini, 170 ya. Nah, logika kan begini, 10 tambah 20 kan 30 ya. Nah, 30, jadi 200 kurang 30 hasilnya adalah 170. Karena di sini angkanya adalah 30. Ya toh? Jelas ya? Nah, kalau orang misalnya ketik terbalik, misalnya di sini 20, kemudian sini 10, kemudian di belakangnya adalah 200. Nah, tolong gunakan rumus sama dengan ini 20 dikurangi 10 dikurangi 20. Betul? Kalau terus enter dia akan menjadi minus 190. Ya. Ingat, untuk penjumlahan itu bersifat komutatif, jadi bisa terbalik. Begitu juga dengan perkalian. Perkalian itu juga bisa bersifat komutatif. Jadi biar terbalik, Toro akan jumlahkan angka tertinggi ke angka rendah, atau angka rendah ke angka tinggi, itu hasilnya akan sama. Begitu juga dengan perkalian, sama, hasilnya akan sama walaupun terbalik. Tetapi kalau di pengurangan itu tidak boleh terbalik. Ya, kalau terbalik hasilnya adalah minus. Ya kan? Jadi hasilnya adalah minus misalnya. Kalau Toro akan bagi angka yang tertinggi akan dikurangi dengan angka rendah, masih ada hasil. Jangan orang angka terendah akan dibagi dengan angka tertinggi. Ya, seperti yang baris kedua ini. Hasilnya adalah minus. Padahal kalau mau lihat kan DP nominal sama tuh. Cuman posisinya itu yang berbeda. Di sini juga kalau misalnya ini 200 Toro pindah sini. 200. Kemudian di sini angka 10-nya kita putar. Hasilnya pasti akan beda. Ya. Jadi 190. Ya. Oke, saya kira jelas ya. Jadi kalau dia terbalik itu akan jadi minus. Ya. Oke, itu untuk rumus pengurangan. Dan sekarang kita beralih ke rumus perkalian. Ya. Jadi perkalian. Itu kan kalau kali misalnya 2 kali 1 ya tetap 2. Itu 2 kali 2 berarti sama dengan 4 dan seterusnya. Nah di sini akan coba ya 2 ya akan dikalikan 1. Nah sini. Jadi sama dengan, ingat diawali dengan sama dengan, ya toh? Kali berarti orang pakai bintang ya. Kemudian 1. Pasti hasilnya tetap hanya 2. Betul? Kira jelas tuh ya. Jadi perkalian itu juga orang bisa terbalik ya. Misalnya di sini 1, kemudian di sini 2, ya toh?
enter. Nah, kita akan ulangi lagi sama dengan yang ini, kemudian pakai tanda bintang, kemudian ini, ya. Maka kita enter. Hasilnya sama. Seperti yang saya sampaikan, perkalian itu bersifat komutatif. Jadi bisa terbalik, ya. Nah, kalau Tora misalnya, dia akan contohkan di sini, Tora akan menjumlahkan, Tora kembali agak perjumlahan, karena kan pada prinsipnya semuanya adalah sama ya, harus mengetahui ini. Kalau baik-baik angkanya itu berada di lembar atau di sel mana, ya. Ini akan tulis angka di sini acak-acakan saja, misalnya di sini ada 30, ini misalnya 55, kemudian ada 12, kemudian ada 56, ada 7 sekian, ada ini dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini juga benar karang, ya angka acak aja. Ya, benar isi banyak angka ya. Oke. Tora akan jumlahkan itu ya. Tora akan jumlahkan. Pertama Tora mau jumlah dulu. Jadi sama dengan ya toh. Kemudian ini ya, kemudian plus 23 ini, enter. Nah, untuk menjumlahkan yang lain, orang nggak perlu lagi pakai rumus, langsung kita drag aja begini. Nah, hasilnya pasti beda. Jadi kamu nggak perlu capek-capek. Jadi di Excel itu sekali saja melakukan rumus, ya sudah hasilnya seperti itu. Oke, perhatikan hasilnya. Ini benar akan hapus ya. Welcome back. Nah, tolong pakai sum sama dengan sum penjumlahan ini ya. Kurung ini baru ke kanan. Tutup kurung. Enter. Tiga kan? Nah, untuk hasil di bawah enggak usah lagi pakai sum. Kamu copy aja. Nih, copy. Nah, hasilnya keluar. Nah, itu juga berlaku kalau ngoni mau bakurang ya. Misalnya sama dengan ini 30 dikurangi 23 ya, enter. Ya gitu 7 ya. Kemudian yang di bawahnya enggak usah lagi dirumus, langsung aja blok ke bawah. Hasilnya sudah keluar. Ya. Begitu juga dengan perkalian, sama ya. Sama dengan ini 30 bintangnya berapa ini? 23, enter. Kemudian untuk menjumlahkan yang mengkalikan yang di bawah itu kita drag aja ke bawah, ya sudah selesai. Hasil akan keluar secara otomatis. Nggak perlu capek-capek terus mau lakukan lagi rumus yang sama. Tinggal terus copy aja karena di Excel ini udah pinter ya, sudah mengerti apa yang akan dia kerjakan. Ya. Jadi kira demikian materi kita di hari ini ya. Dan untuk tugas yang kamu buat ya. Jadi mengingatkan yang tugas ya. Tugas yang akan kamu kerjakan adalah buatlah operasi matematika penjumlahan, pengurangan, dan perkalian di aplikasi Microsoft Excel. Jadi itu tugas yang harus Anda selesaikan dan kirim bukan dalam bentuk catatan tetapi dalam bentuk praktek. Jadi minggu yang lalu saya sudah sempat sampaikan menginstal aplikasi Excel di HP. Jadi itu yang perlu kamu perhatikan, tugas yang akan dikerjakan. Kira-kira bisa dipahami itu untuk tugas? Coba buka suara. Bisa? Halo? Bisa. Oke, kalau bisa ya kita akan segera akhiri supaya trompe percakapan ini tidak terlalu panjang. Dan kalau misalnya Ngoni pun ingin mengikuti video ini, nanti sebentar akan upload di YouTube ya. Ya, mereka kurang tahu Ngoni sudah pernah subscribe dari YouTube atau belum. Apalagi ada tugas-tugas yang lain ya. Apakah Ngoni so pernah kerjakan itu tugas yang Benar suruh, itu Benar kurang tahu ya. Nanti Tora akan ketemu di akhir contoh kalau Benar yang Naiwan ya, yang Adriano Naiwan. Nah, Benar akan cek dia di situ ya. Selama Benar mengajar belum pernah mengirim tugas ya.
Jadi intinya ya, atau kita akan bagikan aja ke share screen. Nih kamu lihat ya, contoh ya. Benar mau buka yang ini yang hadir ini, tapi itu ada bertulis nama tadi nih. Ini ya, yang Adriano Nayawan ya. Nah, di sini benar klik aja sini ya. Selama KBM dia cuman percakapan dengan dia adalah hanya meminta password ujian. Jadi ya begitulah. Tidak akan hilang ya. Jadi tugas itu kan bukan dikirim di grup kelas. Jadi tugas itu japri jaringan japri langsung ke Mener. Jadi tidak ada tuh cerita kirim di grup. Ya. Jadi Mener akan periksa itu secara pribadi. Ya. Jadi ini contoh ya, belum pernah. Tapi tadi isi nama. Jadi kalau cerita tidak ada kuota itu tidak mungkin lah. Jadi itu yang perlu Mener sampaikan. Jadi kita akan segera akhiri untuk pertemuan kita di hari ini. Hizkia Tubo, bisa dengar tuh ini? Boleh tuh, dapat dengar? Wah, susah. Yuk. Ya, silakan tutup dengan doa trompe meeting. Silakan Hizkia. Kita sama-sama berdoa. Amin. Oke, nanti kamu pikirkan ke depan. Jadi Toron PKBM selesai hari ini dan nanti kita ketemu minggu depan. Dan yang mesti ingatkan di sini, tolong jangan kembali ke kelakuan yang lain ya. Kalau minggu depan sudah mau aktif juga tidak masalah. Yang supaya sudah mesti kepala ini. Jadi usahakan kalau suruh Kak tolong nih jalan ya toh. Kan tidak mau suruh baprang ini dia ya. Dia suruh bagaimana ini menjadi orang sebenarnya. Tapi kalau ini memang dia mau bicara ya, dia juga nanti ke depan ketika ketemu dengan Mir tidak akan bicara gitu ya. Jadi kamu tugas ada di akhir video tadi, tolong diperhatikan. Dia sudah mau panjang lebar, so lebih panjang tuh rekaman video ini. Yang benar so di grand design, Nek sekali mengajar di jurusan TITL, jurusan keperawatan, enak sekali. Ketika disuruh langsung buka mic, jadi tidak ada jeda panjang. Yang yakin ini kamu semua bisa dengar melalui suara. Tapi kamu nih mau merespon, apakah kamu masih tidur atau bagaimana? Itu benar sudah diratan pulang kemari ke sini. Cuma ingat-ingat mau mengajar penghuni. Tapi kalau misalnya, ya benar bersyukur ada yang ikut. Ya, tapi itu yang lain-lain lagi entah bagaimana. Ya, oke, nanti kita ketemu minggu depan dan kalau minggu berjalan ini tolong tugas segera dikerjakan supaya kamu boleh mendapatkan nilai. Dan kalau belum tuntas nilai, tolong segera dituntaskan yang semester ganjil karena riwayat chat kamu tidak akan pernah lupa ya. Jadi demikian Trompe KBM. Nanti tolong ketemu minggu depan dan jangan lupa sampai kamu mengerjakan tugas.